Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Juli. Skala Taifun Gaimi telah dinaikkan menjadi level kuat. Lingkaran badai telah memasuki kawasan timur Taiwan. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan hujan deras untuk seluruh wilayah Taiwan. Pusaran angin diperkirakan berpeluang masuk dari Yilan pada larut malam dan berpotensi membawa angin berkekuatan level 13 hingga 14. Membawa barang dan bersiap pulang, perkemahan musim panas berakhir lebih awal karena pengaruh taifun. Para siswa pergi ke stasiun untuk naik bis di pagi hari. Sebelum siang hari, rute utama bagian barat dan antara Hualien dan Taitung di Taiwan Timur, Taiwan Railways masih memiliki kereta yang beroperasi. Namun, karena cuaca kian memburuk, mereka mengumumkan bahwa mulai pukul 12 siang pada tanggal 24, semua kereta akan dihentikan. Sementara itu, Taiwan High Speed Rail akan melakukan penyesuaian jadwal keberangkatan pada sore hari. Badan Cuaca Pusat mengingatkan, lingkaran badan Taifun Gaimi telah mencapai daratan, sehingga pengaruh angin dan hujan semakin terasa. Peringatan hujan deras diberlakukan di seluruh Taiwan, dengan kemungkinan terjadi hujan deras ekstrim di 8 kota dan kabupaten. 在今天晚上到明天清晨，台风中心通过的时候，预计是台湾本岛风雨最大的时候，包括台中以南的山区有发布到豪雨特报，可能会达到超大豪雨的等级；宜兰的山区也可能会来到超大豪雨的等级。 Analis cuaca mengungkapkan, selain dampak pusat taifun, perlu diwaspadai juga hujan deras yang terjadi setelah masuknya aliran udara ke barat daya. Daerah pegunungan di tengah dan selatan Taiwan akan mengalami hujan lebat dengan intensitas tinggi dan waktu yang terkonsentrasi. Total curah hujan diperkirakan mencapai 1.800 mm, sehingga perlu untuk siaga penuh. Intensitas angin dan hujan di kota Taipei dan New Taipei sore ini menguat secara bertahap. Kota New Taipei telah melakukan upaya pencegahan dalam mengevakuasi 362 warga di kawasan yang berpotensi longsor. Sementara itu kondisi angin dan hujan di Yilan juga semakin membesar. Demikian juga dengan ombak di pantai ditambah dengan fenomena pasang surut, intrusi air laut pun tampak membanjiri pelabuhan setempat. Cuaca buruk dengan hujan angin, Taifun Gaimi menyerang. Yilan menjadi yang pertama kali terkena dampaknya. Ombak dan angin di pesisir sangat kuat, ditambah dengan pasang air laut, menyebabkan air laut menggenangi pelabuhan. Petani di Sansing terburu-buru memanen daun bawang mereka sebelum angin dan hujan semakin deras. Harga daun bawang sudah mencapai $204 per kilogram dan kemungkinan akan naik lagi. Sementara itu, Taifun Gaimi telah membawa hujan deras ke daerah pegunungan di Yilan. Pada tanggal 24, curah hujan di Taipingsan telah melebihi 200 mm. Untuk mengantisipasi tanah longsor di jalan provinsial Suhua akibat hujan lebat yang dapat menyebabkan terjebaknya orang dan kendaraan, Biro Jalan Raya mengumumkan bahwa mulai pukul 6 pagi tanggal 24 jalan tersebut ditutup. 凯美风台的暴风圈，即马已经接触到家人北海岸，真会当感觉到这个现场的风势非常的大，气象数是预估这个强阵风会达到10到12级。记者所徛的位置就是家人的条件公园，会当看到这镜头吼，这大雁一直咧拍到这爆花，雁管有几啊公尺。 Di kota Kilung pagi ini terjadi hujan deras, dengan gelombang laut setinggi 3 hingga 4 meter menghantam pantai. Air laut sampai menghantam kawasan pejalan kaki di dekat pantai. Pada siang hari, akses masuk ke area perairan di Taman Caojing ditutup. Menanggapi semakin mendekatnya Taifun Gaimi, Taipei dan New Taipei siaga penuh. Taipei diperkirakan memasuki lingkaran taifun berskala 10 pada pukul 9 malam tanggal 24 dan baru akan keluar pada pukul 7 pagi tanggal 25. Dengan melambatnya kecepatan Gaimi, New Taipei diperkirakan akan mengalami cuaca buruk paling parah dari pukul 2 sore hingga tengah hari pada tanggal 25. Pemerintah kota sudah mengontrol wilayah pegunungan dan pesisir, serta melakukan evakuasi terhadap 362 warga dari zona rawan longsor. Taifun Gaimi diperkirakan akan membawa curah hujan lebat ke daerah Hualien. Setelah dilanda gempa 3 April, sejumlah tempat di daerah pegunungan Hualien dikategorikan sebagai area rawan longsor. Upaya pencegahan juga diluncurkan dengan mengevakuasi 106 orang di 3 dusun yang berada di desa Cian. Perusahaan perkeretaapian Taiwan juga mengumumkan penangguhan semua jalur kereta mulai sore hari ini. Hujan semakin deras, Kepala Desa Cian di Kabupaten Hualien mengunjungi setiap rumah untuk menginformasikan pengumuman terkait evakuasi 106 orang di 3 dusun, mencakup Taichang, Fuxing, dan Nanhua. Walau mayoritas penduduk desa telah mengungsi, masih ada beberapa yang bersikeras untuk tinggal di rumah dan enggan beranjak, walau Kepala Desa telah berupaya keras untuk membujuk mereka. Penumpang di stasiun kereta api Hualien hanya tampak segelintir karena TRC mengumumkan bahwa semua jalur kereta akan ditangguhkan mulai sore ini. Ada turis asing yang berwisata di Taiwan untuk pertama kalinya namun malah gagal naik kereta akibat taifun.
Seiring pengaruh taifun, Bandara Taoyuan membatalkan 219 penerbangan dan masih banyak lagi jadwal penerbangan yang dimajukan atau ditunda. Penumpang diingatkan untuk memerhatikan perubahan jadwal. Selain itu, ada penumpang kapal pesiar yang mengubah agenda perjalanan sebanyak 3 kali akibat dampak taifun, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Taiwan lebih awal. Papan informasi menunjukkan banyaknya penerbangan yang dibatalkan atau diubah jadwalnya. Tidak sedikit penumpang penerbangan ke luar negeri khawatir penerbangan mereka terpengaruh oleh taifun, sehingga mereka datang ke bandara untuk check-in lebih awal dari biasanya. Ada juga penerbangan untuk para penumpang dan grup tur yang dibatalkan. Sementara itu, maskapai sulit dihubungi lewat telepon. Beberapa orang pun langsung datang ke bandara untuk mengubah jadwal penerbangan mereka. 航班是有受到台风的影响吗？我们明天早上航班被取消了，但是呢，因为行程很重要，还是得执行，所以我们就改成今天出发。 Bandara Internasional Taoyuan telah membatalkan 219 penerbangan pada tanggal 24, yang terdiri dari 122 penerbangan masuk dan 97 keluar. Selain itu, banyak penerbangan mengalami perubahan jadwal keberangkatan, dan maskapai terus menyesuaikan jadwal penerbangan sesuai kondisi cuaca. 还不确定，因为但是我刚刚坐飞机下来，其实还是蛮颠簸的。 Kapal pesiar Costa Serena yang dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Kilung pada tanggal 21 untuk perjalanan 5 hari ke Okinawa, Jepang, mengalami 3 kali perubahan rute akibat taifun dan kembali ke Taiwan 1 hari lebih awal. Perusahaan kapal pesiar pun akan mengembalikan biaya untuk 1 hari perjalanan yang dibatalkan dan memberikan kompensasi sebesar $100 AS per orang. Namun, 30 penumpang tidak puas dengan tawaran tersebut dan menolak turun dari kapal. Taifun Gami kian mendekat. Di bawah pengaruh antisipasi psikologis, harga sayur berdaun di perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei mengalami kenaikan 12,8%. Sayur-sayuran di pasar tradisional sebagian besar juga telah terjual habis. Namun sebaliknya masih dapat dijumpai di sebagian supermarket. Sayuran berdaun di toko tak tersisa banyak dan hampir terjual habis di pasar tradisional menjelang siang. Akibat dampak antisipasi psikologis, volume sayuran berdaun di perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei tanggal 23 bertambah 25,7% dibandingkan sehari sebelumnya. Namun harganya malah naik 12,8%. Di antaranya harga kubis dan kol naik $8 per kilogram. Daun ubi juga naik $6. Dibandingkan dengan pasar tradisional, supermarket telah menambah kapasitas sayuran mereka sejak awal. Sayuran berdaun semuanya tertata di atas rak. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.